Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudi Gunawan dengan NIM 5012000514 kelas 4F, di mana hal ini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu tentang artikel. Artikel pertama yaitu yang berjudul limbah biomasa sebagai energi terbarukan dalam pengembangan ekonomi berbasis bio di Indonesia. Tekanan terhadap pemerintah untuk menggunakan sumber energi terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fosil di masa depan mendorong pemerintah untuk mengejar sumber energi alternatif. Biomasa memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala terkait penerapan dan pengembangan energi berbasis biomasa, antara lain seiring dengan penggunaan sumber biomasa seperti CPO yang dikomunikasikan menjadi seterain misalnya sebagai bahan baku biofuel. Kemudian artikel yang kedua yaitu meninjau skema perhutanan sosial di Indonesia, yaitu peluang dan tantangan ringkas. Perhutanan sosial secara historis menjadi prioritas nasional Indonesia untuk membangun pendesaan dan pengentasan kemiskinan hutan. Peluang dan tantangan dalam mengembangkan, merancang dan mengimplementasikan program pengelolaan hutan sosial sangat peka. Hutan sosial sangat peka terhadap konteks dan bervariasi di seluruh Indonesia. Kemudian artikel yang ketiga yaitu biorefining tandan kosong kelapa sawit untuk produksi bioetanol dan xylitol di Indonesia. Indonesia memiliki sektor industri pertanian intensif yang besar setiap tahunnya saat ini. Residu tersebut kurang dimanfaatkan dan berdampak negatif terhadap lingkungan, khususnya tandan kosong kelapa sawit atau TKKS yang sangat melimpah dan produk bioenergi dan biobaset, khususnya bioetanol dan xylitol, dan dapat digunakan sebagai pemanis dan pemanis buatan. Kemudian artikel yang keempat yaitu mengurangi emisi dari perubahan penggunaan lahan di Indonesia. Tujuan perjanjian Paris tidak dapat dicapai tanpa pengurangan emisi hutan yang signifikan. Penggunaan lahan, terutama pengurangan emisi hutan merupakan seperempat dari pengurangan yang dijanjikan dalam kontribusi yang ditentukan secara nasional. Kemudian artikel yang kelima yaitu cakupan kesehatan universal di Indonesia, konsep, kemajuan, dan tantangan. Indonesia adalah negara berpenghasilan menengah yang tumbuh cepat dengan 262 juta orang dari lebih dari 300 etnis dan 730 kelompok bahasa yang terbesar di 1774 pulau dan menghadirkan tantangan unik bagi sistem kesehatan dan cakupan kesehatan universal. Artikel ke-6 yaitu sampah laut Indonesia, tinjauan, penelitian, dan status. Indonesia adalah penghasil plastik laut terbesar di dunia dan berkomitmen untuk mengurangi plastik laut hingga 70% pada tahun 2025 dengan menetapkan rencana aksi nasional untuk sampah laut atau RAN. Di Indonesia, sampah plastik laut dalam jumlah besar dari transportasi dan sedimentasi merupakan masalah kompleks karena sirkulasi atmosfer laut. Kemudian artikel yang ke-7 yaitu pendidikan kesehatan terpadu dalam pengangguran risiko bencana. Pembelajaran dari wabah penyakit. Penyebaran virus Japanese. Artikel yang ke-7 yaitu Japanese encephalitis di Indonesia, yaitu pembaruan epidemiologi dan ekologi transmisi. Penyebaran virus Japanese encephalitis atau JE di Indonesia pertama kali tercatat di Pulau Lombok pada tahun 1960.
dan diisolasi pertama kali pada tahun 1972 dari Sulex Triteonior Eskus di Bekasi, Jawa Barat dan Kapuku, Jakarta Barat. Kemudian artikel ke-8 yaitu pendidikan kesehatan terpadu dalam pengangguran risiko bencana. Pembelajaran dari wabah penyakit pasca bencana alam di Indonesia abstrak, yaitu seiring dengan banyaknya korban jiwa, kerusakan infrastruktur dan kerugian material masalah kesehatan. Menjadi masalah yang sangat penting pasca bencana alam. Para penyintas harus menghadapi ancaman risiko kesehatan, terutama penyakit menular sebagai akibat dari terbatasnya persediaan. Kemudian artikel yang ke-9 yaitu peran bahan korban rendah dan karbon tinggi dalam ilmu netralitas karbon dan ekonomi karbon. Berfokus pada pengalihan input energi ke ekonomi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan mengabaikan output material, memberikan gambaran yang terlalu optimis untuk mencapai netralitas karbon. Kami mengusulkan seperangkat persamaan yang mengintegrasikan analisis energi dan material. Kemudian artikel yang ke-10 yaitu ekonomi kesehatan kolera atau tinjauan sistematis. Vibrio kolera merupakan penyumbang utama penyakit di era yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan secara global. Meskipun ada literatur tentang ekonomi kesehatan penyakit diare secara lebih umum. Beberapa penelitian telah mengukur biaya penyakit dan efektivitas biaya intervensi, pencegahan, dan pengendalian kolera tertentu. Kemudian artikel yang ke-11 yaitu ekonomi dan keuangan reaktor medular kecil atau tinjauan sistematis dan agenda penelitian. Dengan meningkatnya minat pada reaktor modular kecil atau SMR, daya saing ekonomi SMR dan reaktor besar merupakan masalah penting. Menggunakan tinjauan pustaka yang sistematis, makalah ini pertama-tama memberikan gambaran tentang apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Kemudian artikel yang maaf kita percepat saja karena artikelnya terlalu banyak. Di sini saya akan langsung menuju ke artikel yang ke-40. Artikel yang ke-40 yang berjudul yang bertema korelasi dan limpahan volatilitas antara pasar saham Cina dan Asia Tenggara. Dalam makalah ini menggunakan mode Grace multivariat untuk mengkondisikan dan volatilitas secara dinamis antara pasar saham Cina dan 5 pasar Asia Tenggara Tenggara yang terdiri dari Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Akan menjelaskan tentang Singapura. Kami membandingkan dan membedakan 4 model grades multivariat termasuk BIX, diagonal, korelasi kondisi mapan, dan korelasi kondisi dinamis. Kemudian artikel yang ke-41 yaitu nilai timbal balik, redistribusi, dan relasional, mengatur dan memotivasi pertanian berkelanjutan. Makalah ini mengintegrasikan teori-teori historis dan kontemporer tentang nilai relasional dan hubungan interpersonal dalam sifat manusia dan menyajikan konsep yang digunakan untuk menganalisis penyematan nilai dalam sistem interaksi manusia atau lingkungan. Kemudian yang ke 42 yaitu keuangan perusahaan Islam, pasar keuangan dan lembaga tinjauan industri keuangan Islam secara resmi. Secara resmi didirikan pada tahun 1970-an dan berakar dalam pada hukum Islam yaitu syariah dan banyak implikasinya bagi keuangan modern. Industri ini telah berkembang jauh lebih cepat daripada keuangan tradisional dalam 40 tahun terakhir dan sekarang bernilai sekitar 1,6 triliun. Selain itu, 80% keuangan syariah berada di Asia yang terkonsentrasi di Timur Tengah
Afrika Utara, Asia Timur, dan Samudra Pasifik. Kemudian saya lanjut ke artikel ke-43, yaitu transisi pesisir, perikanan skala kecil, mata pencarian, dan pengembangan zona maritim di Asia Tenggara. Di sini kita jelaskan, yaitu di seluruh Asia Tenggara, mata pencarian pesisir menjadi lebih beragam dan dikomersialkan seiring dengan semakin intensifnya pembangunan kelautan. Kami meninjau literatur dari 10 negara maritim di Asia Tenggara untuk menilai seberapa lama dan bentuk baru pembangunan kelautan mempengaruhi kelayakan perikanan kecil. Kemudian kita lanjut ke artikel ke-44. Kita lanjut ke artikel ke-45, yaitu mengintip ke dalam api, eksplorasi jasa ekosistem vulkanik. Jasa ekosistem vulkanik atau ES adalah topik yang telah diabaikan dalam banyak literatur tentang jasa ekosistem. Dengan fokus pada banyak kerugian ekosistem atau DE dari bencana gunung berapi. Dalam studi ini pencarian literatur dilakukan menggunakan kerangka SASA atau Search Evaluation Synthesis Analysis untuk mengidentifikasi ES utama yang umum di lingkungan vulkanik. Yang ke artikel ke-47, yaitu kita lanjut ke artikel ke-46, yaitu menguraikan mutualisme keanekaragaman hayati produksi dalam debat ketahanan pangan global, ringkasan eksekutif produk pertanian. Pertanian perlu diperluas untuk memenuhi permintaan pangan di masa depan. Tanpa perubahan konsumsi dan pengurangan limbah makanan dan kehilangan pasca panen yang signifikan, berbagai konsep dan tindakan untuk meningkatkan hasil tidak dapat mengintegrasikan keanekaragaman hayati, komponen kunci dari produksi dan nutrisi manusia. Kita lanjut ke artikel ke-48, yaitu membuka ekonomi sirkular untuk pencegahan polusi plastik laut. Yang mana eksplorasi kebijakan inisiatif G20, yaitu pencemaran plastik laut, MPP, merupakan masalah ekologi dan sosial ekonomi yang mendesak. MPP mencapai 300 juta ton per tahun. Sebagian besar dari sumber terestrial dengan dampak serius pada ekosistem laut. Mata pencarian dan gaya bagi bisnis dan pemerintah plastik menembus lautan dan melintasi lebar dan kedalaman lautan di dekat zona pesisir yang berkembang dengan baik dan merata di sudut-sudut yang jauh. Kemudian kita lanjut ke artikel ke-49, yaitu kita lanjut ke artikel yang 50, yaitu rantai nilai kayu Asia, tinjauan sistematis dan agenda penelitian. Yang mana meskipun semakin pentingnya produk kayu dan pengaruh konsep rantai nilai global atau GPC pada perusahaan yang aktif secara internasional, pemahaman tentang kinerja rantai nilai kayu masih terbatas. Makalah ini secara sistematis menganalisis bukti terkini dari 31 studi tentang reguler dan pengoperasian rantai nilai kayu atau PC Asia di bawah kerangka kerja GPC. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.